Apa proses selanjutnya lebih gampang? Yang tadi, empat tahapan tadi. Mulai dari pengendapannya, terus penyaringannya, sentrifugasinya, sama pemurniannya di dalam tangki crude oil tank. Terus yang tersaring tadi kemana? Yang tersaring tadi itu nanti kita masukkan ke dalam conveyor, conveyornya nanti kita arahkan ke fluid elevator, diolah lagi karena masih mengandung. Kita nggak mau. Kalau terjadi proses pendinginan akan susah proses pemisahan. Wah, ternyata pembahasan mengenai stasiun klarifikasi ini panjang ya guys ya. Nah, mungkin untuk teman-teman ada yang ingin dipertanyakan nggak nih mengenai stasiun klarifikasi, mengingat materi kita ini menarik sekali. Izin ya Pak, tadi disebutkan kan suhu di stasiun klarifikasi kan harus dijaga. Nah, ada tidak temperatur lain yang harus dipantau selama operasi biar hasilnya itu maksimal? Untuk tangki yang diperhatikan adalah hanya temperatur tangki nih. Untuk menjaga temperatur tangki, makanya nanti di sana itu temperatur yang masuk ke dalam steam coil-nya maupun steam inject itu memang dijaga. Cara jaganya bagaimana? Nanti kita pasang termostat, alat untuk mengukur temperatur di sana. Jadi kalau nanti temperaturnya kurang, steamnya nambah sendiri. Kalau temperaturnya berlebih, steamnya nutup. Fungsinya apa? Menjaga temperatur di dalam tangki. Ya, kita pasang alat termostat. Di mana? Di semua tangki-tangki penting. Di mana tangki-tangki penting? Nanti ada CST, ada sludge tank, ada oil tank gitu. Ya, kita pasang di sana. Tujuannya apa? Untuk memastikan temperatur tadi. Intinya makin tinggi temperatur, makin melting. Melting itu makin cepat melelehnya. CPO itu. Ya. Jadi kalau makin cepat meleleh, akan memastikan bahwasanya terpisahnya juga cepat. Ya. Karena perbedaan massa jenis. Ya. Makin meleleh, makin cepat dia terpisah. Tapi kalau misalnya temperaturnya berkurang, makin lama terpisahnya. Makanya harus kita jaga di semua temperatur. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi kita pasang alat termostat. Berarti parameter yang paling penting di klarifikasi itu hanya temperatur. Ya, karena dia sifatnya fluida cair. Karena fluida cair, cara gampang memisahkan viskositas adalah memisahkan massa jenis. Salah satu caranya apa? Yaitu tadi, encerkan. Setelah encer, terpisah, baru bisa kita lakukan pengkondisian pemisahan. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya nih mengenai stasiun klarifikasi. Tadi Bapak menjelaskan tentang maintenance-nya gitu kan, Pak. Ya. Nah, kalau semisal di satu pabrik itu dia terjadi kerusakan yang menyebabkan mesin itu mati gitu, Pak. Ya. Jadi butuh waktunya itu yang lama perbaikannya. Nah, itu untuk kondisi seperti itu penanganannya seperti apa? Oke. Untuk sisi maintenance-nya di stasiun klarifikasi, yang paling penting dijaga itu tangki. Tangki jangan sampai tidak bisa beroperasi. Kalau gitu tangki harus benar-benar diperiksa, dijaga. Contoh misalnya, tangki nggak boleh bocor. Posisinya, kalau tangki bocor, berhenti. Ya, kecuali kita punya tangki spare, nah, itu lain cerita. Ya. Nah, contoh misalnya, pabriknya 30 ton, itu tangki CST-nya 1. Tangki sludge tank-nya 1. Tangki oil tank-nya kalau dia nggak pakai mesin purifier 2. Ya. Nah, tangki yang lain itu pendukung. Yang paling penting yang tadi saya jelaskan ini, CST, sludge tank, sama oil tank. Ini nggak boleh bocor. Kalau ini bocor, nggak bisa proses. Posisinya harus diperbaiki. Nah, untuk itulah maintenance nanti harus jaga. Bagaimana Pak maintenance harus menjaganya Pak? Ya harus diperiksa setiap hari. Apa yang harus diperiksa? Tebal tangkinya itu harus diperiksa. Nabel tangki ini diperiksa itu periodik. Ada nanti alatnya yang disebutnya thickness tester. Itu nanti alat sensor kita pasang, kita tempelin ke permukaan tangkinya, kita tahu ketebalannya berapa. Thickness tester namanya posisinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang apa? Semua palep-palep jangan sampai rusak. Contoh misalnya palep drain, jangan sampai mampet. Kalau palep drainnya mampet, artinya nanti volume yang akan yang ada di dalam tangki nambah terus. Karena apa? Nggak bisa di drain. Volume drain itu, valve drainnya. Jadi valve drainnya nggak boleh rusak. Kalau valve drainnya rusak, perbaiki. Ya, itu harus dijaga sama maintenance. Sehingga apa?
kegiatan setiap pagi ngedrain tangki, kegiatan setiap overship ngedrain tangki lancar. Supaya apa? Kita jaga volume tangki sesuai dengan standarnya. Supaya apa? Retention time-nya dapat. Pada saat retention time-nya dapat, pemisahan minyak dan slotnya juga optimal. Ya. Nih, kaitannya tadi dengan tangki. Nah, sekarang kita masuknya mesin. Ya. Nah, mesin yang paling penting kalau misalnya pakai mesin purifier, ya pakai mesin purifier. Kalau nggak pakai mesin purifier, berarti pakai tangki. Nah, kalau pakai mesin purifier, pastikan kapasitas mesin purifiernya sesuai dengan kapasitas olah minyak produksinya. Ya. Kalau misalnya dia posisinya butuhnya satu mesin purifier, siapkan 2 mesin purifier. Satunya beroperasi, satunya standby. Sama juga dengan kalau misalnya mesinnya slat centrifuge ataupun slat separator. Dihitung berdasarkan slat produksinya. Jadi berapa produksi slatnya, segitu jumlah mesinnya. Ya. Dilebihkan satu. Satu fungsinya apa? Buat spare, standby. Supaya kalau ada nanti salah satu mesin yang rusak, mesin yang standby bisa beroperasi. Sehingga tidak mengganggu operasional secara keseluruhan. Karena kalau nanti misalnya satu rusak, satu nggak standby, volume tangki akan terisi terus. Kalau tetap dilakukan ngolah, volume tangki akan terisi terus dong. Karena produksi terus. Sehingga nanti lama-kelamaan akan luber. Nah, itulah fungsinya nanti maintenance. Bagaimana maintenance? Harus punya jadwal pemeriksaan setiap hari. Jadi mesinnya ada spare. Ada lagi? Oke, mungkin ada lagi pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Izin sebelumnya Pak, kan yang kita tahu di stasiun klarifikasi itu stasiun pengutipan minyak. Nah, itu kan pasti ada presentasinya untuk harus berapa sih minyak yang ingin kita capai atau kita harapkan gitu. Nah, untuk presentasinya itu dia per tiap stasiun diharapkan untuk contoh di stasiun CST harus 20% atau berapa gitu Pak. Oke. Nah, kalau jumlah presentasi ini nanti kaitannya adalah dengan material balance namanya. Jadi material balance itu harus dibuat di setiap pabrik. Material balance ini maksudnya begini, dari satu janjang yang diolah, berapa persentase bagian-bagiannya. Nah itu harus setiap pabrik harus punya sebenarnya data itu. Supaya apa? Karena kan kalau pabrik ngolah, yang dia olah kan sebenarnya TBS-nya itu-itu saja. Suplainya dari itu-itu saja, TBS yang diterima dari itu-itu saja, sehingga nanti mereka harus punya data itu, material balance namanya. Nah tujuannya apa? Biar supaya tahu, kalau ngolah buah ini, berapa minyaknya. Kalau ngolah buah ini, berapa janjangannya. Nah itu harus diperiksa. Nah paling idealnya yang mana Pak? Yang paling banyak dong persentasenya. Apa yang paling banyak persentasenya? Minyak produksi. Makin banyak minyak produksi persentasenya, makin bagus lah berarti TBS-nya. Gambarannya begitu. Dari mana kita bisa dapat banyak minyak produksinya, Pak? Minyak produksi itu hanya terdapat di brondolan. Ya. Kalau pihak kebun mau kirim 100% brondolan, seru. Jadi kita dapat persentase minyak yang kita olah itu tinggi posisinya. Ya. Karena yang dikirim dari kebun itu nyampur, masih ada janjangan dan lain-lainnya, makanya persentasenya jadi standar. Berapa persentase standar, Pak? Angka kisaran rata-rata produksi di Indonesia itu 20 sampai dengan 25. Walaupun klon terbaru, bibit terbaru itu sudah ada yang sampai 26 sampai dengan 30% minyak produksi. Ya, angkanya di sana. Jadi memang sebenarnya rendemen itu adalah pihak kebun. Ya. Pertanggungjawaban terbesarnya ada di pihak kebun. Nah, terus kami di pabrik ini menjaga biar supaya rendemen itu tercapai apa Pak? Di pabrik yang harus kita jaga adalah kehilangan. Losis. Losisnya harus dijaga. Di mana itu losisnya Pak? Kalau di stasiun klarifikasi, losis itu hanya muncul di final effluent. Tapi losis muncul di final effluent itu sumbangsih dari
semua tangki-tangki tadi. Ya. Tangki-tangki tadi beroperasi, totalnya dikirimlah ke final effluent. Pastikan angkanya kecil di final effluent. Berapa angkanya? Sekitar 17%. Ya, 17% posisinya di sana. Kita nggak mau lebih dari itu angkanya. Ya. Oil per dry meter. Jadi untuk presentasi itu emang harus ada di tiap pabriknya begitu. Harusnya. Nah, biasanya kalau pabriknya nggak punya material balance ini, dia coba pakai material balance yang umum digunakan. Jadi kalau dia belum pernah hitung, udah kita pakai yang mayoritas dipakai saja deh gitu. Nah, mereka pakainya itu standar perhitungan. Gitu. Oke, mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang mau bertanya mengenai pembahasan kita stasiun klarifikasi. Pak, izin bertanya nih. Tadi saya tertarik banget sama salah satu alat yaitu purifier. Nah, kan tidak semua pabrik ini menggunakan menggunakan purifier nih, Pak. Ada juga menggunakan tangki. Nah, sebenarnya lebih efektif yang mana ya, Pak? Kalau misalnya ditanya lebih efektif, posisinya efektif ini kan kaitannya itu adalah dengan langkah kerja. Langkah kerja itu artinya begini. Kalau kita nggak pakai mesin purifier, kita hilangkan maintenance. Kan begitu. Artinya nggak ada pekerjaan untuk perbaikan mesin. Nyambung ya, kita hilangkan maintenance. Artinya nggak perlu kita pakai menyiapkan orang untuk perbaiki oil purifier. Hilang tuh pekerjaan itu. Efektif dong. Kalau kita ceritanya efektif. Nah, tapi nanti posisinya kita akan ketemu dengan yang masalahnya nanti efisien. Karena posisinya dengan satu mesin purifier, dia bisa berlipat waktunya untuk mengurangi kadar kotoran dibanding menggunakan tangki. Karena kan kalau tangki itu kan diendapkan. Kalau diendapkan kan perlu waktu lama. Nah, kalau menggunakan mesin oil purifier lebih cepat. Makanya tadi disebut efektif. Efisien. Oke, dari teman-teman masih ada nggak nih yang mau dipertanyakan tentang stasiun klarifikasi? Oke Pak, tadi kan untuk di stasiun recovery, jika masih ada minyak, itu kan dikutip. Ya. Nah, bagaimana cara mengutipnya minyak di sana itu? Oke. Pengutipan minyak di recovery itu berbeda dengan pengutipan minyak di stasiun di tangki CST. Kalau tangki CST itu kan karena pengendapan dia kan muncul minyaknya ke permukaan. Muncul ke minyaknya ke permukaan itu layer, lapisannya. Makin banyak munculnya, makin banyak lapisannya, makin gampang ngutipnya. Nah, kalau di oil recovery enggak. Di oil recovery karena dia tadi sisaan, hasil drain, hasil cucian lantai dikumpul semua di sana, itu nanti hasil cucian mesin-mesin alat-alat, semuanya dikirim ke recovery. Dari recovery dipanasin dulu. Dipanasin belum tentu muncul di permukaan minyaknya. Memang butuh waktu lama. Nah, kalau misalnya di pabrik kita itu, sepengalaman saya dulu masih di pabrik, itu butuh waktu satu shift. Jadi sekitar 8 jam. 8 jam kutip, 8 jam kutip. Gitu. Nggak setiap saat. Tapi ada nanti kondisinya memang pas lagi banyak minyaknya. Jadi memang itu dia periodik. Nah, periodik kutipnya itu yang harus dipantau manual. Saat ini masih yang sampai dengan pengalaman saya itu pantauannya masih manual posisinya. Jadi nanti naik ke permukaan tangki, dilihat kalau ada minyaknya kutip. Setelah itu nanti turun lagi tuh operator. Mengerjakan pekerjaan rutinnya, nanti 4 jam kemudian atau 8 jam kemudian naik lagi periksa, kutip lagi. Kalau misalnya yang di CST, itu kutipnya kan kontinu, terus-menerus. Sepanjang dia proses umpan ke dalam CST, segitu juga lah minyak yang akan terbentuk. Segitu juga lah minyak yang akan terkutip. Nah, begitu. Oke, baik Pak. Oke Pak, saya mau bertanya lagi nih Pak. Nah, yang perlu dijaga mutunya di stasiun klarifikasi ini kan ada moist dan dirt. Yang difokuskan itu di vacuum dryer dan oil purifier.
Nah, apabila sebelum di storage tadi kan akan dianalisa untuk kadar moist dan dirt-nya. Nah, apabila kadar moist dan dirt-nya itu tinggi, itu kan pasti akan dianalisa penyebabnya, mengapa itu terjadi. Nah, itu akan dikembalikan untuk diproses lagi atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi kalau keluar dari vacuum dryer, itu langsung dipompa ke storage tank. Nah, sebelum dia masuk ke storage tank, nanti kita ambil sampel. Posisinya. Sebelum dipompa, itu kita ambil sampel. Nah, pada saat kita ambil sampel, makanya nanti ini kita sebut dengan sampel minyak produksi. Sampel minyak produksi itu kita analisa 1 jam sekali. Jadi setiap jam. Kalau sampel-sampel yang lain, kita ambil itu 2 jam sekali. Khusus minyak produksi, kita ambil 1 jam sekali. Yang mau diperiksa apa? FFA moist dirt. Posisinya. Tujuannya apa? Biar supaya nanti yang minyak produksi yang masuk ke dalam storage tank, ya, kita mau jaga mutunya. Pak, kalau mutunya di atas standar bagaimana, Pak? Sudah masuk dalam storage tank. Nanti akan terakumulasi, ya, terakumulasi di storage tank dengan terbentuknya sludge di storage tank. Kalau terbentuk sludge nanti di storage tank, nggak bisa kita dispatch, nggak bisa kita jual. Terus bagaimana, Pak? Nanti ada kita sebutnya recycling. Posisinya. Dari storage tank, kita kembalikan lagi ke stasiun klarifikasi untuk diolah ulang. Jadi kalau sudah lewat dari vacuum dryer terpompa, semuanya tinggal nunggu akumulasi di dalam storage tank. Makanya nanti storage tank itu harus diperiksa setiap pagi. Dianalisa setiap pagi. Berapa kadar air, berapa kadar kadar FFA. Supaya apa? Supaya nanti pada saat dijual, dispatch, itu nanti sesuai dengan mutu. Kalau misalnya sebelum di dispatch sudah ketahuan nih, kondisinya di atas mutu, kita lakukan recycling. Seberapa banyak yang kita lakukan recycling, Pak? Sebanyak sludge yang ada di dalam storage. Nah, jadi kita recycling. Setelah itu selesai, baru kita bisa dispatch. Berarti konsepnya seperti drain ya, Pak, pada tangki. Seperti drain, hanya saja ini posisi yang kita drain adalah minyak produksi. Nah, itu aja. Oh. Baik rekan-rekan Riset Sawit Channel sekalian, diskusi ini cukup menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya resumekan mengenai diskusi kita tentang stasiun klarifikasi di pabrik kelapa sawit. Nah, stasiun klarifikasi di pabrik kelapa sawit ini berfungsi untuk mengutip minyak yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari pabrik minyak kelapa sawit pada pengolahan kelapa sawit, yaitu crude palm oil. Nah, ada 4 proses yang menjadi proses utama di stasiun klarifikasi ini, yaitu proses pengendapan, proses penyaringan, sentrifugasi, dan proses pemurnian. Nah, di stasiun klarifikasi ini yang menjadi parameter utamanya yaitu suhu yang harus dijaga pada temperatur 90-95 derajat Celcius. Nah, di sini parameter mutu dari minyak kelapa sawit juga perlu diperhatikan, seperti kadar air dan kadar kotoran. Semoga diskusi kita kali ini menjadi manfaat. Siap. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih Pak Leksi. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.